Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Kabila. Teman-teman, pada video sebelumnya telah membahas ya konsep mengenai pengertian kongruen. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih contoh soal yang berkaitan dengan kongruen. Teman-teman sudah siap? Yuk kita mulai ya. Di sini soal yang pertama adalah terdapat 3 pasang bangun datar. Manakah pasangan bangun datar yang kongruen dan tidak kongruen? Nah, teman-teman, pada soal nomor 1 di sini, kita diminta untuk menentukan pasangan bangun datar yang kongruen dan tidak kongruen. Namun, sebelum itu, teman-teman perlu ingat nih, dua bangun dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ingat ya teman-teman, dua halnya itu adalah bentuk dan ukuran yang sama. Jadi di sini ketika kita menganalisis bangun datar di sini berarti kita perlu nih melihat apakah kedua bangun datar ini memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan pasangan gambar A, yaitu di sini ada 2 buah bintang. Kalau kita lihat nih teman-teman, di sini ada bintang yang besar dan ada bintang yang kecil. Bintang yang besar ini dan bintang yang kecil berarti kita bisa lihat bahwa keduanya memiliki bentuk yang sama. Namun, kalau kita lihat nih teman-teman, di sini bintang yang besar memiliki sisi-sisi 5 cm atau panjang sisinya ialah 5 cm. Sedangkan pada bintang yang kecil, sisi-sisinya ialah 2 cm, panjang sisinya 2 cm. Nah, ini berarti pada pasangan bangun datar A memiliki bentuk yang sama namun ukurannya berbeda. Nah, karena bentuknya sama namun ukurannya berbeda, maka pasangan A ini merupakan bangun datar yang tidak kongruen. Tidak kongruen. Nah, sampai di sini teman-teman paham ya? Kenapa sih kedua pasang di sini atau kedua bintang ini tidak kongruen? Karena keduanya memiliki ukuran yang berbeda. Sekarang coba teman-teman perhatikan pasangan bangun datar yang B. Di sini ada bangun datar apa nih namanya? Ada bangun datar belah ketupat dan ada persegi. Kalau kita lihat di sini bentuknya berbeda, namun ukuran sisi-sisinya atau panjang sisinya ialah sama 6 cm. Nah, pada pasangan B di sini menunjukkan bahwa kedua bangun datar ini memiliki bentuk yang berbeda dengan ukuran yang sama. Nah, teman-teman harus ingat kalau dua bangun ini kita katakan kongruen ketika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Karena di sini memiliki bentuk yang berbeda namun ukuran yang sama, di sini berarti pasangan B merupakan pasangan bangun datar yang tidak kongruen. Kongruen. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham ya. Sekarang coba kita lihat nih teman-teman, pasangan bangun datar yang C. Yang ketiga. Di sini coba kita hitung ada berapa sih sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oh, berarti bangun datar yang pertama memiliki 6 sisi. Kemudian kita hitung juga nih sisi pada bangun datar yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kedua bangun datar di sini memiliki 6 sisi. Berarti dapat kita katakan bahwa ini merupakan bangun datar heksagonal. Nah, teman-teman, pada gambar juga terlihat bahwa panjang sisi atau panjang masing-masing sisinya ialah 4 cm. Ini 4 cm juga. Berarti di sini dapat kita lihat bahwa kedua heksagonal ini memiliki bentuk yang sama dengan ukuran yang sama. Berarti dapat kita katakan bahwa pasangan bangun datar yang C atau yang ketiga ini merupakan pasangan bangun datar yang kongruen. Jadi di sini teman-teman sudah paham ya bagaimana sih menentukan pasangan bangun datar yang kongruen dan tidak kongruen. Jika kongruen maka kedua bangun datar tersebut memenuhi syarat yaitu bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Jika keduanya
tidak memenuhi salah satu syaratnya, misalkan bangunnya tidak sama atau bentuknya tidak sama atau ukurannya tidak sama, maka kedua bangun datar tersebut tidak kongruen. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ya teman-teman ke soal yang nomor 2. Di sini soalnya adalah perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada segi 5 PQRST. Manakah gambar di bawah ini yang kongruen dengan segi 5 PQRST? Nah, teman-teman, pada soal nomor 2 di sini kita diminta untuk menentukan mana sih gambar di bawah ini, gambar A, B, C, D, dan E yang kongruen dengan segi 5 PQRST. Nah, untuk menentukan mana sih gambar yang kongruen, coba kita perhatikan terlebih dahulu segi 5 PQRST. Di sini terlihat ya teman-teman pada gambar, segi 5 PQRST memiliki 5 sisi, di mana panjang dari masing-masing sisinya ialah 3 cm. Maka di sini untuk menentukan bangun yang kongruen dengan segi 5 PQRST, berarti kita perlu mencari nih bangun yang memiliki segi 5 dan juga ukurannya sama-sama 3 cm. Sekarang coba kita analisis gambar A-nya. Di sini pada gambar A, coba kita hitung berapa sih sisinya? 1, 2, 3, 4, dan 5. Oh, berarti gambar A di sini merupakan bangun datar segi 5 dengan panjang sisi 3 cm. Nah, untuk memudahkan teman-teman, di sini pada gambar A, kakak putar sejauh 270 derajat searah jarum jam atau 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Di sini terlihat jelas ya teman-teman bahwa gambar A atau segi 5 pada gambar A ini kongruen dengan segi 5 PQRST. Karena kenapa? Karena di sini bangunnya sama atau bentuk bangunnya sama dan panjang sisinya atau ukurannya sama-sama 3 cm. Nah, sampai di sini teman-teman paham ya? Sekarang coba kita perhatikan nih bangun datar yang di gambar B. Pada gambar B di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pada bangun datar yang B di sini terdapat 6 sisi. Ini berarti gambar B di sini atau bangun pada gambar B memiliki bentuk yang berbeda dengan segi 5 PQRST. Walaupun kedua dari bangun datar ini memiliki panjang sisi yang sama, yaitu 3 cm. Nah, ini berarti kalau kita lihat di sini, supaya teman-teman bisa membandingkannya. Nah, di sini terlihat jelas ya teman-teman, bahwa bangun datar pada gambar yang B memiliki bentuk yang berbeda walaupun ukurannya sama. Ini berarti bangun datar B tidak kongruen dengan bangun datar atau dengan segi 5 PQRST. Sampai di sini paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya coba kita perhatikan lagi nih dengan bangun datar pada gambar C. Di sini coba kita hitung bangun atau sisi dari bangun datar tersebut. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oh, ini berarti pada gambar C merupakan bangun datar segi 5. Tapi jika kita perhatikan nih teman-teman, ukuran dari sisi-sisinya atau panjang sisinya ialah 4 cm. Ini berarti pada gambar C juga bukan merupakan bangun yang kongruen dengan segi 5 PQRST. Nah, di sini coba kakak putar nih segi 5-nya. Di sini coba kita lihat ya. Nah, di sini terlihat bahwa bentuknya sama teman-teman. Namun karena ukurannya berbeda, maka segi 5 di sini tidak kongruen dengan segi 5 PQRST. Selanjutnya coba kita perhatikan gambar yang D-nya. Kita lihat ya gambar D-nya. Pada gambar D coba kita hitung ada berapa sisinya sih?
1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 sisi yang sama panjang. Ini berarti pada gambar D merupakan bangun datar segi 5 yang memiliki panjang sisi sebesar 3 cm. Coba di sini kakak putar segi 5-nya supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Nah, di sini terlihat nih teman-teman, pada gambar D terlihat bahwa segi 5 PQRST sebangun dengan segi 5 pada gambar D. Bentuknya sama dan ukurannya pun sama-sama 3 cm. Ini berarti gambar D merupakan kongruen dengan segi 5 PQRST. Selanjutnya coba kita lihat gambar E-nya ya teman-teman. Di sini kakak gambarkan seperti ini. Di sini kakak gambarkan seperti ini. Coba kita hitung ada berapa sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini berarti pada gambar D terdapat 6 sisi dengan panjang sisi masing-masing 4 cm. Ini berarti bangun datar pada gambar D memiliki bentuk yang berbeda dengan ukuran yang berbeda. Bentuk yang berbeda dan ukuran yang berbeda maksud kakak dengan segi 5 PQRST. Ini berarti sudah jelas gambar di sini tidak kongruen dengan segi 5 PQRST. Nah, sekarang coba kita lihat nih, gambar D kongruen dan gambar A kongruen. Ini berarti teman-teman, gambar di bawah ini yang kongruen dengan segi 5 PQRST ialah gambar A dan gambar D. Di sini kakak kotakin ya jawabannya. Nah, sekarang teman-teman sudah lebih tahu ya bagaimana sih cara menentukan apakah kedua bangun datar ini kongruen atau tidak. Ingat saja konsepnya bahwa kedua bangun datar itu dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Oke deh, sampai di sini dulu. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang ada di aplikasi Ruang Guru. Sampai di sini dulu, dadah!